Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Asta'idzu billah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan, khairukum ma ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Zat yang maha tinggi, Allah Rabbul Izzati, penguasa langit dan bumi, pemilik segala isi hati, yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, hingga tak terhitung banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan jika seluruh pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena dan lautan yang ada di dunia ini dijadikan tinta untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Duduknya saya di sini tiada lain tiada bukan untuk menyampaikan atau menjelaskan sedikit atau banyaknya tentang materi atau ceramah singkat yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita atau pengetahuan bagi kita. Insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa sih kita harus membaca Al-Quran? Jawabannya karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dari membaca Al-Quran adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li ashabih. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Seperti yang dikatakan oleh guru saya, bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, dia tidak akan menjadi orang yang hina di hadapan Allah ataupun di hadapan orang lain. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia, pasti istimewa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya, menjadi malaikat yang paling istimewa di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul yang paling mulia dari nabi rasul yang lainnya. Bahkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan yang lainnya. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Sekarang kota Mekah dan Madinah menjadi kota yang paling mulia dari kota-kota yang lainnya. Bahkan seluruh umat muslim yang ada di dunia sangat sekali menginginkan untuk mengunjungi dua kota tersebut.
Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan pada hari Jumat, dan hari Jumat adalah hari yang paling istimewa dan yang paling mulia. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti mulia, pasti istimewa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2910. Selain kenapa kita harus membaca Al-Quran itu adalah karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, penting juga kita ketahui bahwa banyak sekali keajaiban dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran bisa menjadi obat dari segala penyakit yang ada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, jika Anda merasakan hati Anda misalnya sedang risau, galau, kacau, meracau, nah, Al-Quranlah obat yang sangat tepat buat penyakit itu. Kenapa? Karena Al-Quran adalah penyejuk bagi hati orang yang membacanya ataupun yang mendengarkannya. Adapun hadis yang menjelaskan bahwa orang yang mendengarkan bacaan ayat Al-Quran saja, itu dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang membacanya. Begitu besar manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita. Al-Quran juga bisa menjadi solusi dari setiap permasalahan kita. Misalnya apa? Ketika kita dilanda musibah, maka jawaban Al-Qurannya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, maka solusinya ada dalam surat Al-Insyirah, karena surat Al-Insyirah mengandung makna tentang cara kita berlapang dada. Ketika kita menghadapi ujian kampus atau akan tampil di depan umum, bisa juga kita baca surat Toha ayat 25 sampai 25:8 yang berbunyi, Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu banyak sekali manfaat Al-Quran yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Apapun masalahnya, Al-Quran solusinya. Ada juga penjelasan Al-Quran bahwa jika orang mukmin dibacakan ayat Al-Quran, maka akan bergetar hatinya. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Astagfirullah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal.
Ada juga penjelasan bahwa Al-Quran bisa menjadi zikir terbaik kita yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya apa? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Nah, setelah kita mendapatkan semangat untuk membaca Al-Quran, jangan lupa bahwa ada satu hal yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran. Apa itu? Yang harus kita perhatikan dalam membaca Al-Quran adalah ilmu tajwid. Karena Al-Quran jika dibaca tanpa ilmu tajwid, maka akan rusaklah bacaannya dan juga bukan mendapatkan rahmat, akan tetapi mendapatkan madorot. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang rubbatalin yal'anuhul Quran, yang artinya apa? Mereka membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Karena jika kita membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, bisa saja atau bahkan pasti merubah cara baca kita dan terjadilah arti yang berbeda. Panjang sekali ya proses untuk kita bisa mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan ulama terdahulu itu mereka sampai 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun hanya fokus untuk mempelajari tentang Al-Quran. Kenapa sampai selama itu? Karena Al-Quran adalah induk dari segala ilmu yang ada. Bahkan semua ilmu yang ada di dunia ini terlahir dari Al-Quran. Hanya saja kita tidak menyadari bahwa semua ilmu ini berasal dari Al-Quran. Contohnya apa? Ilmu jual beli itu berasal dari Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari ayat ini, ketika kita berjual beli maka ketentuannya harus sesuai dengan Al-Quran. Seperti ijab dan qabulnya harus jelas, antara penjual dan pembeli harus sama-sama ridho dan ikhlas ketika menjual dan membeli. Jadi Al-Quran sudah merancang sedemikian rupa untuk menjadi pedoman umat manusia dalam menuju ridho ilahi. Nah, jadi semoga kita bisa kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, lancar dalam baca Al-Qurannya, dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran, dan kita bisa mengamalkan segala isi yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin demikian ceramah singkat atau materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan. Benarnya datang dari Allah, salahnya dari saya pribadi. Semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.